Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Kita lanjut dalam membaca kitab Syarhul Waraqat fi Ushul al-Fiqh ini Imam Juwaini ma'a syarhihi li Abdullah al-Fauzan hafizahullah wa rahimah. Kita lanjut dari ini aja ya, syurutul mufti. Syurutul mufti. Qala, wa min syurutil mufti an yakuna aliman bil fiqhi aslan wa far'an khilafan wa madhhaban. Wa an yakuna kamilal alati fil ijtihadi arifan bima yuhtaju ilaihi fi istinbatil ahkam min an-nahwi wal lughah wa ma'rifatir rijal wa tafsir al-ayatil warid fi ahkam wa akhbar warid fiha. Baik. Qala rahimahullah أو حفظه الله لما فرغ المصنف من الكلام على الأدلة شرع يتكلم على الصفات من يشغل بالأدلة. Setelah mu'alif rahimahullah ta'ala Al-Juwaini selesai di dalam menjelaskan tentang adillah yang kemarin sudah kita bahas, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Qaulus Sahabi, itu namanya adillah. Telah selesai rinciannya, maka di sini musannif akan memulai menjelaskan tentang sifat-sifat siapa sih yang berhak untuk memiliki kesibukan di dalam memahami adillah tersebut, ya, berkecimpung di dalam adillah tersebut. Wa huwal mujtahid, yaitu adalah al-mujtahid. Fa dzakara syurutah, beliau di sini menyebutkan syarat-syarat mujtahid. Wa hadza maslakun li ba'dil usuliyyin, dan ini cara penyebutan mujtahid di akhir ini adalah caranya sebagian para ulama usul. Wa huwa ta'khiru bahthil ijtihad an bahthil adillah, yaitu mengakhirkan pembahasan ijtihad daripada pembahasan adillah. Wal aktsarun qaddamu babal ijtihad ala mabahithil adillah. Adapun kebanyakan ulama usul mereka lebih memilih mengedepankan bab ijtihad daripada bab pembahasan tentang dalil-dalil yang ada, li'annaha min amalil mujtahid, karena dalil-dalil itu adalah merupakan kerjaannya mujtahid. Jadi tahu dulu mujtahid siapa, perkenalan tentang mujtahid, baru sebentar kita jelaskan apa yang diamalkan sama mereka, yang dikerjakan. Wa qawlu min syartil mufti ay al mujtahid, di antara syarat bagi mujtahid, wal mufti ismu fa'ilin. Ya, mufti di sini artinya mujtahid, dan mufti itu dari isim fa'il min afta rubai wa masdaruhul ifta, dari fi'il afta. Ini bagi seorang yang berpendapat bahwasanya al asal fi'il mushtaqat fi'il madhi, gitu ya. Masalah mushtaq itu fi'il madhi. Kalau umpamanya sebagian pendapat lagi seperti Al-Basriyun mengatakan ya mufti ini dari kata iftah, yang berpendapat bahwasanya asal itu adalah masdar bukan fi'il madhi. Ala kullin afta di sini adalah fi'il madhi rubai mujarrad. Masdarnya adalah ifta. Qala fil qamus aftahu fil amr abanahu lah. Ya, dia berfatwa pada suatu perkara, maksudnya menjelaskan, menampakkan perkara tersebut. Wal futya wal futwa wa tuftahu wal fatwa, berarti futwa dan fatwa itu adalah ma'afta bihil faqih, yaitu adalah perkara yang difatwakan oleh seorang faqih atau mujtahid. Artinya kapan mujtahid mufti mengeluarkan suatu hukum, maka namanya fatwa atau futwa atau futya atau fatawa. Itu jamaknya. Maka ada istilahnya al-majmu'ul fatawa, gitu ya. Majmu'ul fatawa. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin dan semisalnya. Kumpulan fatwa-fatwa mereka. Baik, wal muradu huna, yang dimaksud di sini adalah al-mukhbiru an hukmin syar'iyyin. Dia adalah orang yang mengkhabarkan tentang hukum syar'i. Walil mufti syurutun la yakuna salihan al-ifta illa biha. Seorang mufti memiliki beberapa syarat yang tidak layak untuk berfatwa kecuali dengan syarat tersebut. Dzakaral musannifu ba'dhan minha, musannif menyebutkan sebagiannya. Qaul. Qala Imam
Al-Juwaini an yakuna aliman bil fiqh aslan wa far'an khilafan wa madhhabana. Seorang mufti itu harus dia mengetahui tentang fikih. Mengetahui tentang apa? Fikih. Baik secara usulnya atau furu'nya, atau khilaf atau madhab. Apa yang dimaksud di sini ntar kita akan jelaskan. Wa hadza syartul awal min syurutil mujtahid. Ini syarat yang pertama dari syarat yang berlaku bagi seorang mujtahid. Ya, apakah semuanya demikian? Apakah ada khilaf atau tidak, kita akan jelaskan. Wa inna masyaratu ilmuhu bil fiqh wa inna masyaratu ilmuhu bil fiqh li'annahu al maqsud. Tidak lain tidak bukan musannif mensyaratkan seorang mujtahid harus memiliki ilmu tentang fikih karena ya tujuan daripada berijtihad nanti masalah fikih. Ya, ini adalah maksud bizatihi, ya. Maksud tujuan daripada yang akan dibahas. Bagaimana nanti dia ingin bersuatu enggak tahu masalah fikih. Itu udah syarat baku, itu harus tahu fikih. Li'annahu al-maqsud wal murad bil fiqh huna masail fiqh. Yang dimaksud fikih di sini adalah masail fikih juz'iyat. Sebagaimana anak katakan kemarin, apa hukumnya seorang sholat kalau umpamanya celananya ketat, celananya nerawang, nembus? Apa hukumnya orang ya sholat dia menghadap kiblat, tapi ternyata di tengah-tengah salah, gitu kan? Nah, itu harus tahu. Itu namanya masail fiqhiyah, tentang masalah amaliyah kita. Walaisal maradu ma taqaddama fi awwali al-waraqat wa huwa ma'rifatul ahkam syar'iyyah. Maksudnya bukan, dan fikih di sini bukan maksudnya ada ya apa namanya? Fikih di sini maksudnya bukan seperti yang telah berlalu yang kita bahas di awal-awal waraqat, yang mana kalau di awal waraqat itu fikih adalah ma'rifatul ahkam syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'i. Li'alla yasirul ma'na an yakuna aliman bi ma'rifatil ahkam. Ya, supaya maknanya nanti tidak menjadi seorang alim itu seorang mujtahid itu harus mengetahui tentang ma'rifatul ahkam. Enggak. Wa hadza ghairu murad, dan ini bukan yang dibahas. Dan juga Al-Imam Juwaini di dalam kitab ini Al-Warqat awal-awal tentang al-ahkam syar'iyyah itu sebenarnya jadi seakan-akan ahkam syar'iyyah itu ya terbagi dua, ahkam wad'iyah dan ahkam taklifiyah. Seakan-akan fikih itu ya itu, seakan-akan fikih mengetahui tentang ahkam wad'iyah dan ahkam taklifiyah, padahal hakikatnya bukan. Fikih itu adalah mengetahui tentang bagaimana juz'iyat masail. Juz'iyat yang ada daripada fikih. Sebagaimana yang Ana bawakan kemarin di sini, al-fiqh adalah al-ilmu bil ahkam syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha tafsiliyah. Fikih itu adalah tentang hukum-hukum syar'iyyah yang sifatnya amaliyah, salat, puasa, zakat, yang mana ilmu tersebut kita dapati dari dalil-dalilnya yang rinci. Setiap masail ada dalilnya, setiap masail pasti ada dalilnya. Sebagaimana antum misalkan puasa, apa hukumnya seorang puasa di hari Senin? Nah, apa hukumnya seorang puasa tapi dia lupa untuk berniat, ya, dan semisalnya. Itu namanya masail fikih. Jadi al-adillah at-tafsiliyah. Dengan adillah at-tafsiliyah. Maksudnya al-adillah at-tafsiliyah apa kemarin? Al-adillah at-tafsiliyah hiya al-adillah al-juz'iyyah al-khassa li kulli mas'alatin fiqhiyah. Adillah tafsiliyah itu adalah dalil-dalil yang sifatnya juz'iyah. Bagian-bagian, persen per persen dari yang khusus. Yang mana khususnya ini bagi setiap masalah fikih yang ada. Apa hukumnya seorang gini, apa gini. Nah, itu namanya al-adillah at-tafsiliyah. Nah. Misalkan Ruli, apa hukumnya salat menggunakan peci? Dari mana dalilnya? Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Allah berfirman, wahai anak Adam, ya, pakailah perhiasanmu ketika hendak ke masjid, maksudnya hendak sholat. Ya, di antaranya peci, gitu ya. Dan semisalnya.
Wal maradu biqauli aslan wa far'an. Nah, seorang mujtahid juga harus memahami aliman bil fiqhi aslan wa far'an. Maksudnya aslan dan far'an ini apa? Ai usul fiqh wa furu'uhu. Maksudnya harus mengetahui tentang usul fikih dan furu' fikih. Ya, harus tahu usul fikih dan furu' fikih. Naam. Mujtahid itu enggak boleh enggak tahu usul fikih. Ini adalah syarat yang urgen bagi seorang mujtahid untuk mengetahui tentang usul fikih. Karena bahkan para ulama mengatakan seorang itu dia tidak dikatakan faqih kalau dia belum paham usul fikih. Ya, karena nanti kalau dia belum paham usul fikih, itu biasanya dia memahaminya bukan dari sisi sudut-sudut dalil yang ada. Bukan dari sisi apa? Sebab hukumnya ini ada apa, tapi cuma dari talqin saja. Cuma dari apa? Talqin. Ini hukumnya, ini hukumnya, ini hukumnya, ini hukumnya, ini. Dalilnya ini. Tapi sebab daripada wajhul istidlalnya tidak paham. Kenapa? Karena dibahas di usul fikih itu. Wajhul istidlal. Jadi sebenarnya syarat ini adalah syarat yang sangat baku. Fausul fiqh al-adilatul fiqh al-ijmaliyati wa kaifiyatul istifadati minha wa hal mustafid atau mustadid. Baik, usul fikih itu adalah sebagaimana udah kita pelajari juga, dalil-dalil fikih yang sifatnya ijmaliyah. An-nahyu al-mutlaq apa yaqtadi tahrim. Paham ya? An-nahyul muqtarin bil qarinah apa hukumnya? Ayo, tergantung daripada qarinah tersebut. Al-amru al-mutlaq yaqtadi al-wujub. Ayo, al-amru al-muqtarin bil qarinah apa dulu? Ayo, kembali kepada qarinah sama. Kayak nahi. Terusnya al-amr ba'da al-hadr apa gitu? Ayo wa ya'ud ila ma kana alaihi qabla al-hadr. Maaf. Kemudian al-amr ba'da tahdid atau al-amr apa namanya? Ya, ba'dahu at-tahdid apa hukumnya? Atau al-adzab dan semisalnya. Ancaman. Ahsan. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makan dan minumlah. Senang-senanglah kalian di dunia ini. Tapi itu cuma sedikit. Innakum mujrimun. Sungguhnya kalian adalah orang yang berdosa. Sekarang apakah ini diperintahkan kita untuk senang-senang makan minum? Enggak, ancaman, tahdid ini. Paham ya? Nah. Itu namanya apa? Adilatul fiqh ijmaliyah. Banyak ya. Kalau kita mungkin ini Masya Allah, praktek-prakteknya mungkin ajib. Bagaimana ketika ada mutlak dan muqayyad? Nah ya. Yang paling penting itu ya al-amr itu. Apakah amr yang tadi tikrar? Oh, ngasal ini jawabnya. Kenapa emang? Ya. Oke. Tafsil. Nyaman gitu. Ya coba gimana khilafnya? Ada 3 pendapat. Yang nggak boleh lihat Ruli. Curang. Pendapat pertama, ma yaqayyid bima yufidu tikrar. Hukumnya apa? Ma la yaqayyid bima yufidu tikrar. Ini pendapat pertama. Hukumnya apa?
Ayo, layak tadi tikrar jelas. Contohnya seperti haji. Walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini kan hukumnya wajib haji kan? Nah, zahir ayatnya apa? Kapan sanggup haji? Kapan sanggup haji? Tapi apa di sana ada ternyata pertanyaan sebagian sahabat karena Nabi SAW, afiqul li amin Rasulullah, apakah setiap tahun kita haji? Nabi SAW marah fil umur. Satu kali aja cukup. Dalam seumur hidup. Artinya kewajibannya cuma satu kali. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua ini ma yaqaid bima yufidu tikrar. Maka ini yang tadi tikrar. Biasanya seperti qaidnya itu seperti sifat, syarat. Wa in kuntum junuban fatahhar. Kalau kalian itu junub, maka kalian bersuci. Berarti fakulama hassalal junub atau hassalatil janabah fa alaihi at-tatahhur. Ya, setiap terhasilkannya junub maka wajib bagi dia untuk bersuci. Paham ya? Tapi ini para ulama mensyaratkan ilahnya harus tsabitah. Enggak ilah yang berubah-ubah, yang muqtaridah. Kemudian kalau enggak memberikan qaid daripada tikrar, tidak memberikan tikrar, jelas. Ini khilaf ulama di sini. Yang sahih tidak memberikan faedah tikrar, cukup sekali. Dan ini juga dipahami dalam bahasa Arab kayak gitu. Seperti contohnya misalkan, Tuli tolong belikan anak pentol sore. Tiap sore beli pentol. Karena cuma jurus sekali. Ingat nggak? Ingat nggak? Ingat ya? Ruli banyak pikiran. Pak Ruli. Tapi masih banyak. Itu usul fikih kan ya. Dan bagaimana cara beristifadah, mengambil faedah dari dalil tersebut. Dan bagaimana keadaan orang yang mengambil faedahnya. Nah, itulah yang sekarang kita bahas ini. Nah, kita bahas di bab ini adalah mujtahid, ya. Halul mustafid yaitu adalah halul mujtahid. Kemudian furu' ini adalah furu' masail juz'iyah yang tadi kita katakan ya. Masail juz'iyah yang tadi kita katakan. Apa hukumnya ketika seorang sholat kemudian lupa berwudu, udah selesai sholatnya. Ya. Banyak sekali furu' apa? Masail juz'iyah yang dia adalah fikih. Wa fi idqali usul fiqh fil fiqh kama yadullu alaihi qawlu an yakuna aliman bi fiqh wa aslan musamahatun. Dan di sini musannif memasukkan usul fikih kepada ilmu fikih, artinya seorang mujtahid harus mengetahui apa? Harus mengetahui fikih dan usul. Harus mengetahui fikih, dia harus mengetahui fikih dari sisi usul dan furu'. Ini kan berarti memasukkan usul fikih kepada fikih gitu kan? Sebagaimana yang dikatakan oleh ucapan beliau an yakuna aliman bil fiqhi aslan. Harus mengetahui fikih secara asal, maksudnya usul. Ini musamahatun, ini sekedar berluas-luas saja. Lianna usul al-fiqh laysa dakhilan fil fiqh. Karena usul fikih itu hakikatnya enggak masuk pada ilmu fikih. Naam. Fikih itu praktek juz'iyat. Nah gitu ya. Nanti cara mempraktekannya mudahnya ya pakai usul fikih untuk mengetahui hukum-hukumnya. Paham ya? Naam. Seperti contohnya misalkan masalah fikih gini ya. Apa hukumnya seorang ketika telah nyampai nisab halal haul, maka wajib bagi dia untuk berzakat. Apa makna wajib? Itu nanti arahnya kepada usul fikih. Kemudian seorang kalau umpamanya nyembelih gini titik-titik, dia menyembelih suatu hewan kurban dengan kriteria yang gini-gini, maka dia yujzi. Ya. Maka ini ijza. Ijza ini apa? Ya, bara'atu dhimmah sukutu talab. Maksudnya apa bara'atu dhimmah sukutu talab? Nanti di usul fikih. Penerapannya di fikih nanti.
Dan ini ilmu yang beda. Gitu. Ila in kana yuridu bil asal ummahatil masail allati hiya kal qawaid. Kecuali aslan di sini yang dimaksud oleh beliau Al-Juwaini adalah ummahatil masail. Ummahat al-masail, induk daripada apa? Masail-masail yang ada dalam masalah fikih, dan dia seperti qawaid. Dia seperti qawaid fikih. Sebagaimana yang udah Anda jelaskan kemarin ya. Ini kurang lebih biasa dikatakan para ulama dengan dhawabit. Dengan apa? Dhawabitul fikih. Bedanya apa? Kalau usul itu, kalau kaidah itu lebih umum, asmal. Mencangkup. Ausa. Adapun dhawabitul fikih itu biasanya pada bab-bab tertentu saja. Nah, kasih contoh di sini. Misalkan dalam masalah sebentar, muamalah misalkan ya. Di antara ummul qaidah, ummul masail ad-dhawabit, al-gharar yufsidul bai'. Syarat seorang untuk jual beli, dia itu enggak boleh yang namanya gharar. Ya, harus ma'lumul mabi', harus diketahui apa yang dia jual. Maka kapan dia gharar, maka enggak. Berarti di sana ada dhawabit yang mengatakan al-gharar yufsidul bai'. Adanya gharar, dia akan merusak jual beli. Berarti ketika fasad, maknanya apa? Iya, rusak. Jadi gini, kita ingat-ingat juga, ini kan dalam masalah fikih kan? Kita ingat usul fikihnya. Usul fikih, ini kan ahkam wad'iyah namanya. Ya, tentang sahih dan fasad. Sahih dalam fasad itu maknanya apa? Dalam masalah usul fikih sahih itu maknanya terbagi dua, kan? Terbagi dua. Tergantung kita dalam bab ibadah atau muamalat. Paham? Di dalam bab ibadah maknanya sahih apa? Intinya sahih dia ma tawaffara fihi syurut, ya, wa intafa'atil mawani'. Syarat terpenuhi, mawani'nya hilang. Asarnya apa? Asar daripada sahih apa? Ahsan. Bara'atu dhimmah. Suqutut talab. Bara'atu dhimmah dan suqut ini dalam perkara ibadah. Sekarang berarti kalau fasad dalam perkara ibadah lam yatawaffar fi syurut. Ya. Kemudian ada mawani' di dalamnya. Nah, berarti dia belum bariat bihi dhimmah. Walam yasqut minhu talab. Berarti masih ada tanggungan sama dia. Karena fasad belum sah. Itu dalam perkara fikih. Dalam perkara muamalah apa maksudnya sahih dan fasad? Sama. Sahih yang syaratnya terpenuhi, mawani'nya enggak ada. Tapi asar daripada muamalah ini itu lebih banyak daripada ibadah. Karena setiap muamalah memiliki asar-asarnya masing-masing. Dampak-dampaknya masing-masing. Paham, Ruli? Contohnya dalam masalah bai' jual beli, apa asar daripada bai' sahih? Milak, ahsan. Milak. Intiqal tamlik, intiqal atamlik, berpindahnya kepemilikan. Paham? Ini kan kita harus tahu, berarti usul fikihnya harus kita paham sebentar, ya. Baru kita tahu al-gharar yufsidul bai', gharar akan merusak jual beli. Berarti antum jual beli gharar, sah enggak jual beli antum? Enggak, berarti kepemilikannya berpindah enggak? Enggak. Sah? Bisa dipahami? Berarti ini al-gharar yufsidul bai', furu'nya nanti furu'nya yang tadi kita bahas barusan. Bai'il ma'dum enggak boleh. Itu ummahat, ya. Itu namanya ummahatul masail. Ummul masail misalkan apa? Al-gharar yufsidul bai', ana ulang. Kemudian nanti furu'nya apa? Furu'nya. Kan umumnya kan umumnya apa? Al-gharar yufsidul bai', sah wala la? Masailnya apa daripada ya induknya ini? Yaitu
Nggak boleh bai'il ma'dum. Apa bai'il ma'dum? Ahsan. Jual barang yang nggak ada. Antum ifai ana jual buku di rumah. Harganya 70.000, mana? Nggak boleh. Ya. Atau bahkan jual yang belum ada sama sekali. Kalau ini contohnya tadi majhul biasanya. Afwan. Yang nggak ada. Ana jual nih, ana jual buah nih 60.000. Mana sini? Buahnya belum ada, segala macam, bahkan udah dapat 70.000, ntar baru dicari buah apa? Boleh. Apalagi contohnya bai' layam malayam nik, dia jual beli tapi bukan punya dia. Contoh misalkan anak ada buku anak jual buku ada 3, tapi ternyata itu buku santri lama. Bukunya siapa? Santri, karena pengen beli kopi nggak punya duit misalkan gitu kan, rela ada jual buku orang. Padahal bukan punya dia, kecuali udah dihibahkan gitu kan. Udah ada lafaz hibahnya, udah ada hibah, kemudian juga atau memang santrinya nih ya udah buat yang ngambil silakan buat dia, berarti masalah. Atau tadi furu'nya bai'il majhul, enggak boleh bai'il majhul. Beli kucing dalam karung. Itu bukan, ini peribahasa aja kan ya, bukan anak kasih contoh beli kucing dalam karung. Ya, contohnya anak beli gini, jual kayak gini. Lalu anak jual ini nih, di rumah ada baju Al-Haramain gitu kan. Antum mau beli nggak? Harganya 300.000 aja. Oh boleh. Namanya bai' al-majhul. Nggak tahu gimana sifatnya. Ya. Nah itu namanya umul masail. Paham? Itu asal. Nah kalau yang dimaksud asal tuh kayak gitu, nah itu berarti di sini tidak memasukkan usul fikih kepada perkara apa? Fikih, paham ya? Nah, masukkan usul fikih pada perkara fikih karena asal yang dimaksud di situ adalah ummahatul masail. Yang itu adalah hakikatnya fikih juga. Hakikatnya apa? Fikih juga. Biasa dikatakan para ulama dengan dhawabit. Lakin akan tetapi yafutuhu tanbi ala ma'rifati usul fiqhil mujtahid. Akan tetapi nanti luput bagi al-Juwaini untuk memberikan peringatan tanbih atas pengetahuan usul fikih bagi seorang mujtahid. Kalau dikatakan usul fikih di sini, mujtahid harus tahu fikih secara asal dan far'. Oh, asal di sini adalah ummahatul masail. Far' di sini adalah juz'iyatul masail gitu kan. Berarti nanti usul fikihnya bagaimana? Berarti mujtahid enggak disyaratkan usul fikih, padahal inti daripada syarat ya itu usul fikih harus tahu. Paham ya? Lakin akan tetapi illa an yadkhula fi qaulihi kamilal alah. Ya, akan tetapi nanti mujtahid ini tanbih terhadap ma'rifatu usul fikih lil mujtahid insyaallah bakal masuk kepada ucapan beliau wa kamilal alah. Alatnya memadai. Namanya alat ini kan umum. Namanya alat ini apa? Umum. Di antaranya usul fikih, kaidah fikih dan sebagaimana akan datang nanti. Qala Ibnu Jauzi qala al-ulama, berkata Ibnu Jauzi qala al-ulama, berkata para ulama. Minal wajib alal faqih lazim lahu talabul wuqufi ala haqa'iqil adillati wa awdu'iha allati hiya mabani qawaid syara'. Berkata Ibnu Jauzi, berkata ulama, di antara perkara yang wajib bagi seorang faqih seorang mujtahid al-lazim lahu, yang dia berusaha untuk memahami atau mengetahui hukum-hukum fikih. Nah, hukum-hukum apa? Fikih. Apa yang wajib bagi dia? Talabul wuquf ala haqa'iqil adillah. Dia harus berusaha
meneliti, memahami tentang hakikat-hakikat dalil yang ada serta kondisi-kondisinya. Bagaimana hakikat dalil yang sedang dia baca, yang dia temui, yang dia pelajari, pahamnya bagaimana, kemudian kondisi-kondisinya bagaimana dari dalil tersebut, arahnya kemana. Yang mana ini semua adalah mambani qawaidus syara', merupakan pondasi dari kaidah syariat. Pondasi kaidah syariat. Nah, kaidah syariat pondasinya adalah dalil. Dan apalagi ketika nanti masalah fikih ini baunya ciri khasnya tidak jauh dari usul fikih dan kaidah fikih. Yang mana usul fikih sumbernya dalil, ya, pondasinya dalil, kaidah fikih juga pondasinya dalil. Maka seorang al-faqih mujtahid yang dia lazim untuk mengetahui hukum-hukum harus tahu itu semua. Enggak boleh enggak tahu. Paham ya? Nah. Barakallahu fikum. Wa qawluhu far'an ya'riful masail al-fiqhiyyah tabi'a li hadhihi al-qawaid wa ghairiha. Seorang ulama mujtahid dia selain mengetahui fikih secara asal dan fara', maksudnya fara' di sini adalah ini dirinci lagi ya fara'nya ya. Sedang merinci fara'nya lagi. Tadi hanya sedikit pembahasan daripada gambaran umum fara'. Sekarang kita jelaskan fara'nya. Maksudnya fara' apa sih? Maksudnya seorang mujtahid dia mengetahui masail fiqhiyah yang mengikuti kaidah itu. Baghairiha dan semisalnya, yang mengikuti kaidah-kaidah yang telah dibangun di atas pondasi yang sahih. Kaidah-kaidah yang dibangun di atas apa? Pondasi yang sahih yang tadi di atas. Dan selain daripada kaidah, mengikuti dalil-dalil yang ada. Walaisal muradu hifdhaha, yang dimaksud di sini bukan menghafal masail fiqhiyah secara menyeluruh. Innamal maqsudu an yahfadha jumlatan minha, akan tetapi tujuan di sini adalah seorang mujtahid harus menghafal secara umum daripada masail-masail fikih yang ada. Ya, beserta kaidah-kaidah yang ada sebagaimana yang kemarin kita telah singgung sedikit. Contohnya misalkan apa? Kaidah ini dibangun di atas dalil ini, kemudian nanti buah daripada turunannya adalah ini. Contoh misalkan kaidah fikih kan itu para ulama membuat kaidah ini kan tidak sembarangan. Ada kaidah yang memang dia pertama lafadznya dari dalil itu sendiri. Seperti al-amalu binniyat. Ada kaidah yang dia lafadznya mustanbatah. Ya. Ada yang lafadznya menggunakan istinbat. Seperti contohnya al-wasail hakamul qasid misalnya. Ini kaidah ini asalnya udah fondasinya udah aman insyaallah. Contohnya al-wasail hakamul maqasid. Nah, ntar ada masail-masail fikih ini ke kaidah ini ikutnya masailnya yang mana aja ikutnya ke kaidah ini. Contoh misalkan seorang umpamanya apa hukumnya kalau dia keluar sakan? Mubah. Lidzati sahawlala. Enak. Sekarang hari Jumat jam 11 dia belum keluar sakan. Paham? Dia diam aja di sakan, main HP dan semisalnya. Apa hukum dia sampai meninggalkan salat Jumat? Haram. Maka dia wajib untuk keluar sakan, untuk pergi ke masjid. Al-wasail hakamul maqasid dan yang semisalnya. Nah, dia setidaknya menghafal kaidah-kaidah yang telah selamat daripada yang dibuat para ulama, bagaimana kaidatul usul, kaidatul fikih dan yang semisalnya, gitu ya. Kemudian penerapannya bagaimana sedikit daripada kaidah ini. Ketika ada yang baru yang serupa, nanti dia akan setarakan. Karena orang kalau udah paham usul fikih, kaidah fikih, kemudian paham bahwasanya ini turunan furuk-furuknya kemana aja, nanti ketika ada masail-masail yang baru yang sama, dia akan mudah untuk menggabungkannya. Paham ya? Mudah untuk
menggabungkannya, menyertainya. Liyatamakkana min ma'rifati ma yaridu alai asna al-fatwa, supaya membantu dia mengetahui apa yang datang kepadanya ketika dia sedang berfatwa. Idz la yatasawwarul ilmu bi jami'ihi, karena ilmu itu enggak ada kebayang, ilmu itu ngumpul semua pada diri seorang. Contoh misalkan tentang masalah itu, al yakin la yazulu bisyak, semua daripada masalah-masalah furu itu berkumpul pada itu mungkin. Ya. Enggak mungkin, susah. Kemudian khilafan wa madhaban, ini yang kemarin agak repot ya. Yang repot tuh yang perkataan madhab ini. Nah, seorang mujtahid juga, ya dia selain mengetahui furu' daripada masail fikih yang ada, mengetahui usul fikih yang ada, mengetahui kaidah-kaidah yang ada, dia juga harus mengetahui apa? Khilaf yang terjadi di tengah-tengah para ulama. Ayyushtaratu fil mufti ma ilmihi bil fiqhi wa usulihi. Nah, berarti di sini sebenarnya Syekh Abdullah ini lebih condong makna aslan di atas adalah usul fikih. Ya. Lebih enak gitu kan. Maksudnya disyaratkan bagi seorang mufti mujtahid bersama ilmunya dia terhadap fikih dan usul fikih, an yakuna muttali'an ala khilafil ulama. Dia harus betul-betul muttali'an, mengetahui, meneliti, menelaah, melek terhadap khilaf-khilaf para ulama minas sahabah wa tabi'in wa man ba'dahum, dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka. Nah, supaya apa? Mujtahid ini tahu daripada masalah khilaf, liyadhhaba ila qaulin min aqwalihim in ihtaja ilai, supaya dia gampang untuk mengambil pendapat dari pendapat mereka ketika dibutuhkan. Kama annahu la budda min ma'rifatil ijma', sebagaimana dia juga harus mengetahui daripada masalah-masalah ijma'. Selain tahu masalah khilaf, seorang mujtahid juga dia disyaratkan untuk tahu masalah apa? Ijma'. Apa aja perkara yang telah diijma'kan oleh para ulama. Kita tuh kadang udah dikatakan hadza ijma', kita lupa lagi ini masalah ijma' atau enggak. Nah, li'ala yuftih bi khilafi ma ujma' alaihi, supaya dia fatwanya tidak menyelisihi apa yang telah diijma'kan oleh para ulama. Fa yakunu qad kharaqal ijma', berarti kalau dia enggak tahu ijma' nanti berfatwa menyelisih ulama, berarti fa yakunu qad kharaqal ijma', fatwanya dia nanti menjadi aneh, menyelisih ijma'. Khariqul ada, khariqul ijma'. Ya, menyelisihi ijma' yang ada. Ini maksudnya khilaf. Kemudian yang dimaksud madhaban di sini apa? Berarti kan di antara ilmu bagi mujtahid dia harus juga tahu masalah apa? Madhab. Madhab di sini madhab apa maksudnya? Bagaimana? Sebenarnya. Yang dimaksud mazhaban di sini adalah ma yastaqiru alaihi ra'yuhu. Maksudnya mazhaban ini adalah perkara yang telah ditetapkan. Ya. Telah istiqrar. Apa istiqrar? Telah netap. Syukuran. Ya. Perkara yang telah netap pendapatnya, telah ditetapkan. Wa ma yasughu dhahab ilai, dan perkara yang kita udah boleh ikutin. Perkara yang sah dan boleh untuk diikuti. Li anal ilm bil khilaf sababun lil ilmi bima yasughu dhahab ilai. Karena mengilmui tentang khilaf para ulama, tadi kan sebelumnya kan harus mengetahui khilaf dulu kan? Itu adalah sebab untuk tahu apa sih perkara yang boleh kita ikuti. Nah, di dalam masalah A ada 7 pendapat ulama. Gimana tuh caranya ya? Baru dia harus tahu mazhab yang telah ditetapkan tuh yang mana. Dia harus tahu yang rajih yang mana berarti dari perkara itu. Dan namanya tarjih ini kan dalam masalah fikih itu sifatnya kalau bisa kita katakan ya relatif. Terkadang menurut kita rajih, menurut yang lain tidak rajih. Iya zoniyah itu maknanya. Menurut yang lain rajih,
menurut kita itu enggak rajih menurut kita. Contoh misalkan di dalam perkara kunut subuh. Menurut kita yang rajih apa? Bid'ah misal. Menurut yang lain rajih tawakuf, enggak bid'ah. Menurut yang lain yang lagi Syafi'i rajih apa? Kunut. Jadi rajih ini jadi perkara relatif. Nah, kita bagaimana harus betul-betul tuh menguasai itu. Mujtahid bukan kita. Kita mau muqallid kan. Ini muqallid ulama berfatwa kita ikutin. Tapi kita kan udah punya akal sehat, udah punya alat segala macam belajar. Kita juga menggunakan akal kita di dalam ngikutin ulama, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh cuma atas dasar hawa nafsu. Wa hadza in humila kalamuhu 'alal mujtahil mutlaq. Dan makna yang di atas ini, na'am, kalau kalamnya jua ini dibawa kepada makna mujtahid mutlak. Ya, karena yang tahu perkara mazhab secara menyeluruh gitu kan. 4 mazhab atau berapa mazhab secara menyeluruh, kemudian dia tinggal comot yang mana yang boleh diikutin, ini mujtahid mutlak. Paham ya? Mujtahid mutlak itu apa? Mujtahid yang tidak diqaid dengan bab-bab tertentu atau dengan mazhab-mazhab tertentu. Paham ya? Itu mujtahid mutlak. Ini derajatnya sangat tinggi, mujtahid mutlak ini. Fa in humila 'alal mujtahil muqayyad fal muradu bil madzhab ma yastaqir 'alaihi ra'yu imamihi. Kalau yang dimaksud dibawa kalam beliau kepada maknanya mujtahid muqayyad, maka yang dimaksud mazhab ini adalah ma yastaqiru 'alaihi ra'yu imamihi. Perkara yang telah tetap dari pendapat imam mazhab tertentu. Berarti dia seorang mujtahid itu harus mengetahui fikih, usul fikih, furu-furu fikih gitu ya, furu, usul, khilaf, dan juga dia mengetahui mazhab yang dia pegang. Umpamanya Syafi'i. Dia harus betul-betul paham juga tuh bagaimana usul indah Syafi'i. Kaidah indah Syafi'i bagaimana? Karena setiap ulama, setiap mazhab memiliki usul tersendiri. Usul fikih yang kita pelajari di sini itu beda dengan usul fikih yang ada pada Imam Ahmad atau pada Imam Syafi'i. Kalau kita tarjih, ya, dan lebih mengarah ke Hanbali. Lebih lagi kemarin kan sebelumnya usul minim usul, Syekh Utsaimin arahnya ke Hanbali, walaupun beliau juga mentarjih. Dan ana bawakan juga dari syarah kebanyakannya Syekh Al-Ghazi Al-Utaibi yang arahnya ke Hanbali juga, masyayikh di Arab Saudi di Madinah pengajar. Kemudian sekarang matannya Syafi'i boleh dong gitu kan. Tapi yang masyarakat Hanbali. Harusnya kalau mau insaf ar-waraqat ya syarah yang paling ahsan ke Al-Imam Al-Mahalli. Ya, ke Al-Imam Al-Mahalli. Syafi'i itu lain tuh. Baru sebentar kita akan mengarah ke Al-Luma' nanti habis itu tapinya. Syirazi. Ya, Syafi'i. Atau syarah Luma'nya. Tapi sebentar baru kita ke Jam'ul Jawami punya As-Subki. Syafi'i itu usul fikih tinggi itu Syafi'i itu. Jam'ul Jawami. Habis Jam'ul Jawami udah selesai perkaranya. Nah, karena ini fikihnya usul fikihnya Hanbali ala tarjih gitu kan. Nanti kita setelah ini baru ke Mukhtasar Rawdah. Hanbali beliau. At-Tufi. Iya. Nah, itu mujtahid terus kayak gitu ya, yang muqayyad. Fa yajibu an yakuna aliman bi qawaidi madzhabi bimina, maka dia harus mengetahui kaidah mazhab imam mereka. Liyajtahida fi takhrij ala usulihi, supaya dia berijtihad di dalam mengeluarkan pendapat di atas usul imam tersebut. Mentakhrij pendapat di atas usul imam tersebut. Aw yajtahida fi tarjih ba'd aqwal imamihi ala ba'din, atau dia berijtihad di dalam mentarjih sebagian
pendapat dari Imam Madzhab Syafi'i atas sebagian yang lainnya. Berarti dia ya tahu usul fikihnya, usul fikih berarti usul fikih apa? Syafi'i, kaidah fikih Syafi'i, furu-furu masalah Syafi'iyah, khilaf Syafi'iyah. Oh ya, tapi maknanya tidak lepas dia mau tahu khilaf yang lainnya. Ya, hatta mazhab Syafi'i pun apa? Banyak khilaf di mazhab itu sendiri. Enggak lepas juga dia pasti bakal mengatakan mazhab-mazhab yang lainnya. Apalagi belajar mazhab Muqarran gitu kan. Ya kalau Muqarran ini kan Ibnu Rusdi kan. Ya ulama-ulama dulu gitu. Ala anna dzikral madhab fi syurutil mufti fi usulil fiqh mutlaqan ghair la'iq. Tetapi gitu ya di sini menyebutkan kata madhab ini di dalam syarat mufti atau mujtahid dalam usul fikih secara mutlak tuh nggak bagus. Ya kurang bagus. Balil wajib dzikru ma yu'tabaru fil mujtahil mutlaq tsummal kalam fi ma yu'tabar fil mujtahil muqayyad fil mujtahidil muqayyad in qila mithluhu ijtahid wa yufti. Tetapi yang wajib itu kita sebutkan pembahasan yang memang ini layak dan dianggap untuk mujtahid mutlak. Kemudian baru setelah kita membahas syarat yang memang ini adalah syarat yang dianggap bagi mujtahid mutlak, kita baru menjelaskan tentang perkara yang yu'tabar, yang dianggap syaratnya pada mujtahid muqayyad. Kalau dikatakan yang semisal mujtahid muqayyad ini boleh berijtihad dan boleh berfatwa. Karena ada sebagian ulama yang mutasyaddid dalam mensyaratkan bagi mujtahid ya harus betul-betul mujtahid mutlak baru boleh berfatwa. Repotnya jadi. Wa dzakara sahibu jam'il jawami, Subki yang tadi Anda bilang ya. Sebutkan oleh sahib Jam'ul Jawami annahu la yushtaratu ilmul mujtahidi bi tafari'il fiqhi. Tidak disyaratkan seorang mujtahid untuk mengetahui furu'ul fiqhiyah. Dan disyaratkan bagi seorang mujtahid untuk mengetahui cabang-cabang daripada masalah fikih yang ada. Kenapa? Li'annaha innama tahsulu ba'dal ijtihad. Karena tafari'ul fiqhiyah itu baru muncul ketika setelah ada ijtihad. Ya. Bagaimana seorang bisa berijtihad sebelumnya dia harus ngalin tafari' fikih dulu. Paham tafari' fikih dulu, sedangkan tafari' fikih ya setelah ijtihad. Ya kalau umpamanya enggak ada tafari' fikih dia enggak boleh ijtihad, berarti enggak ada ijtihad nanti. Ya. Paham enggak? Harus tahu tafari' fikih dulu, furu'ul fiqhiyah. Baik. Terus itu furu'ul fikih dari mana datangnya? Ijtihad. Kan belumnya enggak ada ijtihad. Belumnya enggak ada furu'. Makanya Anda disyaratkan furu', tahu bahwa furu'ul fiqh. Fa kaifa tushtaratu fihi? Bagaimana disyaratkan, gitu kan? Wa hadza khilafu ma'alil musannif. Dan ini As-Subki menyelisihi daripada mazhabnya musannif. Ini antara Syafi'i dan Syafi'i kan. Wa zahiru anna al-mujtahid la budda lahu min ma'rifati ba'dil tafari' walau li tatbiqi ba'dil qawaid fiqh kama taqaddam. Tapi yang zahir nih beliau mentarjih setelah itu. Ya, keluar dari pendapatnya Al-Juwaini dan keluar dari pendapatnya apa? As-Subki. Ya. Yang zahir kata Syekh Abdullah, mujtahid itu wajib bagi dia untuk mengetahui sebagian furu'-furu' fikih saja. Walaupun hanya sekadar untuk mentatbik, mempraktekkan sebagian kaidah-kaidah fikih sebagaimana telah berlalu. Ya, sebagaimana contohkan tadi. Masail fikih ada berapa misalkan? Ada 2, 3, 4. Atau ada 3. Tentang masail fikih ini turunannya daripada kaidah apa? Al-masyaqqah tajlibu taysir. Al-masyaqqah tajlibu at-taysir. Ustaz, bagaimana kalau kaki anak patah ini, dengkul anak enggak sembuh-sembuh, boleh enggak salat duduk? Masyaqqah tajlibu taysir. Ya. Kan ini enggak disyaratkan tafari' fikih ditahu semua.
Yang penting bisa praktek terhadap sebagian kaidah fikih. Ini kan secara isyarat keluar dari mazhabnya Juwaini sama mazhabnya siapa? As-Subki. Ya, selamat datang di Tarjih. Kayak gitu. Ala kulin, mujtahid harus tahu masalah kayak gitu. Tapi kita cukup dulu ilahuna walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti lanjut.